Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Struktur Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan belajar bersama meskipun melalui video tugas ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia dengan NIM 1054011022524. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa di era digital. Saudara-saudari, sebangsa dan setanah air, kita saat ini hidup di tengah revolusi digital. Komunikasi terjadi begitu cepat, lintas batas, dan lintas budaya. Dalam dunia maya, kita bebas mengakses informasi, berinteraksi dengan orang asing, dan bahkan menciptakan konten sendiri. Namun, di balik kemajuan itu, muncul tantangan baru. Identitas budaya dan bangsa mulai tergerus. Kita menyaksikan banyak anak muda yang lebih suka menggunakan bahasa asing, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan tidak lagi peka terhadap kaidah berbahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang lahir begitu saja. Bahasa ini dideklarasikan secara resmi dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu oleh pemuda dari berbagai suku dan daerah. Meski saat itu belum menjadi bahasa ibu sebagian besar penduduk, bahasa Indonesia diterima dengan semangat persatuan. Kemudian, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 ditegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bayangkan Indonesia tanpa satu bahasa nasional dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa ini sangat mungkin terpecah bila tidak memiliki bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antar suku, antara generasi, bahkan antar golongan sosial. Bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi identitas nasional, simbol kedaulatan, dan alat perjuangan kemerdekaan. Di era digital, penggunaan bahasa menjadi lebih bebas. Kita sering melihat fenomena seperti munculnya bahasa alay dan bahasa singkat yang tidak baku, campur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalnya, aku ngecek email dulu ya. Minimal penggunaan ejaan yang disempurnakan dan struktur kalimat yang benar. Tentu ini tidak sepenuhnya salah, karena bahasa bersifat dinamis, namun jika tidak dibarengi dengan pemahaman dan kebanggaan terhadap bahasa nasional, maka lambat laun jati diri kita sebagai bangsa Indonesia memudar. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya belajar teori, tetapi juga menjadi agen pelestari bangsa. Mulai dari hal kecil, gunakan bahasa Indonesia baku saat menulis karya ilmiah, berbicara dengan jelas dan santun di kelas, hindari mencampur adukan bahasa tanpa alasan yang tepat. Kita boleh belajar bahasa asing, tapi jangan sampai bahasa Indonesia justru dilupakan. Seperti semboyan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Sebagian orang beranggapan bahwa bahasa baku itu kaku dan membosankan. Padahal, jika kita pahami lebih dalam, bahasa baku adalah fondasi dari pemahaman yang jelas, logis, dan intelektual. Menulis skripsi, membuat laporan, atau melakukan presentasi ilmiah tidak hanya mengandalkan bahasa gaul. Bahasa bakulah yang membentuk komunikasi akademik yang bermutu. Saudara-saudari yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai dan menghormati bahasanya sendiri. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, mari kita jaga bahasa Indonesia, jangan sampai ia menjadi tamu di negerinya sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi muda yang bangga berbahasa Indonesia. Sekian pidato dari saya. Semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mencintai dan menjaga bahasa nasional kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.